Perkenalkan, nama saya Mutiara Hayu, NIM 19026070, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata tulis karya ilmiah yang meliputi perwajahan atau sampul, sistematika, penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. 1. Perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Hal yang pertama kali dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau sering disebut juga dengan cover atau halaman judul. Oleh karena itu, penataan sampul dapat dilakukan dengan sedemikian rupa agar halaman judul atau cover terlihat lebih menarik, terutama pada karya tulis ilmiah berbentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah yang untuk diseminarkan. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi dapat dicermati dari berbagai hal. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama ada pewarnaan. Warna sampul sebuah karya tulis ilmiah biasanya menggunakan warna yang polos. Kedua, penataan rumusan judul. Dalam penataan rumusan judul dengan rumusan masalah harus saling berkaitan, karena judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan persoalan atau isi yang akan ditulis. Ketiga, penggunaan lambang. 4. Jenis huruf yang dipakai. Jenis huruf yang dipakai pada penulisan karya ilmiah biasanya menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14. 5. Susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan huruf atau font tebal. Bukan hanya sampul, perwajahan karya tulis ilmiah mencakup kepada tampilan keseluruhan karya tulis ilmiah yang bersangkutan, dimulai dari halaman sampul sampai pada halaman lampiran. Pada halaman-halaman demikian, berlaku segala ketentuan penulisan, sebagaimana yang disyaratkan pada penulisan karya tulis ilmiah. 2. Sistematika penjenjangan tulisan. Karya tulis ilmiah biasanya dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk karya tulis ilmiah berbentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, bagian pembahasan juga dirinci atas 3 bagian, yaitu kerangka teori, metodologi penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Adapun gambaran umum perincian tersebut dapat digambarkan melalui sebuah bagan sebagai berikut. Pada bagan ini tertera bahwa karya tulis ilmiah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian tengah ini terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian isi terbagi menjadi 3, yaitu kerangka teori, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya adalah penjenjangan. Penjenjangan atau jenjang karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab 1, 2, dan seterusnya disebut sebagai tingkat pertama atau tingkat 1. Subbab dari bab 1,
2 tersebut dianggap sebagai jenjang kedua atau tingkat kedua. Perincian dari subbab 1, 2 tersebut dianggap sebagai jenjang ketiga atau tingkat ketiga, dan demikian seterusnya. Menata isi karya tulis ilmiah dapat berbentuk outline sangatlah dianjurkan, karena dari outline tersebut akan terlihat bagian-bagian karya tulis ilmiah yang perlu atau tidak perlu dikembangkan. Biasanya pemilihan dapat dilakukan agak mendalam, dilakukan pada uraian pada bab kedua atau kerangka teori. 3. Penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas yang sering digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah adalah kertas HVS ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 29,7 cm. Kertas continuous form dengan ukuran 9,5 sampai 11 cm. Warna kertas yang digunakan adalah putih bersih, tidak berwarna kekuning-kuningan. Terkadang juga menggunakan kertas khusus untuk keperluan tertentu, seperti pada halaman pengesahan dan halaman persembahan. Kertas yang biasa digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan kertas wangi. Dikatakan kertas wangi karena kertas tersebut memiliki aroma yang wangi, misalnya bau bunga melati, bau bunga sedap malam, bunga kenanga, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk pembatas antara bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir, atau pembatas antara bab 1 dengan bab yang lainnya, kertas yang digunakan adalah kertas HVS berwarna. Kertas HVS berwarna tersebut berisi lambang fakultas atau universitas. Misalnya, fakultas memiliki warna yang spesifikasi atau khas, maka warna kertas tersebut harus disesuaikan dengan warna fakultas tersebut. 4. Pengetikan. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Dalam pengetikan karya tulis ilmiah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran atau font 12. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Sedangkan untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dengan huruf cetak tebal atau bold. 2. Penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah, ada tulisan yang diketik dengan dicetak tebal atau bold, dan ada juga yang tidak diketik dengan penebalan. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Selain ada kata yang dicetak tebal, ada juga kata yang harus dimiringkan. Biasanya digunakan untuk penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. 4. Penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. 5. Pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama dilakukan pada halaman kertas yang baru. 6. Pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, lampiran 1, 2, 3, dan seterusnya, pengetikan masing-masing lampiran dapat dilakukan pada halaman kertas yang baru. 7. Pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi dapat dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan ilustrasi tersebut. 8. Pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. 5. Jarak spasi.
Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara subbab satu dengan subbab berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis tersebut ditulis. Secara umum, jarak spasi tersebut adalah 1. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul adalah 1 spasi. 2. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. 3. Jarak spasi antara penulisan pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 4. Jarak antara tulisan pengesahan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 5. Jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 6. Jarak spasi antara tulisan pengantar dengan uraian penjelasannya adalah 4 spasi. 7. Jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 8. Jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 9. Jarak spasi antara tulisan bab dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 10. Jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 11. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. 12. Jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. 13. Jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan-keterangan lainnya adalah 1 spasi. 14. Jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas adalah 2 spasi. Demikianlah presentasi dari paparan materi mengenai tata tulis karya ilmiah yang meliputi perwajahan atau sampul, sistematika penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. Apabila ada kekeliruan dalam pemaparan materi yang disampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat khususnya bagi pribadi saya dan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.